Salam. Selamat pegang tangan saudara. Haleluya. Sukacita Tuhan ada di tempat ini, amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan saudara. Haleluya. Haleluya saudara. Kita sambut dengan Tuhan. Haleluya. Mari berdiri sebentar saudara. Kita sambut kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap apa yang telah Kau kerjakan Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percayakan satu hal Tuhan, pagi hari ini Tuhan, dalam kuat kuasa tangan-Mu ya Tuhan, yang kami kerjakan, lakukan pagi ini, di dalam kami boleh memuji, menyembah-Mu. Semua Tuhan itu untuk menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kaulah Allah kami, Kaulah Tuhan kami, Allah yang terbesar dan termulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami sambut Tuhan dengan ucapan syukur dan sukacita daripada-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, dan kami buka hati untuk Engkau, menyambut-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya Tuhan itu luar biasa, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan saudara.
berhiaskan teguh
menyembah Allah yang benar, dan kami menyembah Allah yang hidup. Kami bawa hidup kami, Tuhan. Kami bawa, Tuhan, seluruhnya ke kuasa tangan-Mu. Karena sebenarnya, Tuhan, kami adalah milik-Mu, Tuhan. Kalau hari-hari lalu, Tuhan, hati kami merasa hidup ini adalah milik kami sendiri, dengan kekuatan sendiri, Tuhan. Kami mohon ampun pada hari ini, Tuhan. Kami mohon ampun, Tuhan, buat jemaat-Mu, gereja-Mu, Tuhan, tempat ini, buat kami semua, Tuhan. Biar pagi ini kami datang masuk dalam hadirat-Mu, bersyukur menyembah-Mu. Tanda kami berserah, Tuhan. Bukan kemampuan kami, kekuatan kami, tapi semuanya, Tuhan, karena Engkau. Dan kami mau kembalikan, Tuhan, hanya untuk kepujian, kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih, Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Haleluya. Sujud di atas
selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kemuliaan Tuhan, saudara. Haleluya. Sama-sama nyanyi. Pujilah aku Tuhan. Inilah setiap doa kami Tuhan. Inilah setiap pernyataan kami Tuhan. Sampai di mana hidup kami ada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Inilah hati kami yang terdalam Tuhan. Ungkapkan kami ini Tuhan, biar Kau respon setiap hati kami Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu,
biasa demikian mengasihi kami dan juga berkorban bagi kami. Sungguh kami bersyukur sehingga kami sekarang menjadi anak-anak-Mu, dan juga kami bersyukur Engkau singkapkan rahasia Engkau Tuhan melalui firman-Mu pagi hari ini. Mohon Tuhan Engkau terus untuk membimbing, menceritakan rohani kami sehingga kami semua yang hadir dan mendengar firman ini benar-benar bisa menangkap dan mempraktekkan apa yang terjadi kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Kami siap membuka hati untuk mendengar pengajaran yang dari Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang siap katakan amin. Ya. Shalom, serta duduk saudaraku. Nah, haleluya. Oke, kita buka sekarang saudara. Ada satu rahasia yang luar biasa. Ya. Yang kita baca di dalam Kolose 1. Ya, Kolose 1 ayat 26 ayat 25. Ya, mulai kita baca. Perhatikan dengan baik saudara. Kalau kita bisa menangkap ini, selanjutnya kekristenan kita akan lebih terarah untuk mencapai kedewasaan rohani. Ya, tetapi kalau kita nggak nangkap ini, nah ini nanti susah sekali untuk bisa dewasa dalam rohani. Dan otomatis dalam hal-hal menerima berkat rohani dari Tuhan ya menjadikan sedikit saudara. Maka kehidupan orang tersebut akan sering kecewa, sering galau, sering dan lain-lain yang tidak bagus itu. Nah, kita perhatikan sekarang ini. Ya, kita baca bersama-sama. Ya, saya dulu Kolose 1 ayat 25. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Ya, saudaraku, yang 26 ya 23. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari keturunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kepada mereka. Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, jadi kekristenan saudaraku yang kita percayai ini, intinya ini adalah pembukaan rahasia yang berabad-abad tertutup dan dibukakan saat datangnya Yesus, kematian dan kebangkitannya. Jadi kita ini harus bersyukur saudara ya. Sebelum Yesus datang di perjanjian lama, mereka baru mendengar saudara janji-janji itu, Mesias akan datang, belum disingkapkan ya, belum dibukakan sepenuhnya. Nah sekarang kita di perjanjian baru dikasih karunia ini, kita telah mengalami zaman di mana rahasia yang berabad-abad itu tertutup dibukakan. Nah ini kita harusnya bersyukur sekali saudara. Nah, yang repot kadang-kadang kita nggak zamannya sudah ngerti zaman kasih karunia Yesus mengasihi kita, kenyataannya tidak mengalami saudara apa yang telah Tuhan sediakan dengan kematian dan kebangkitannya di kayu salib. Sehingga orang Kristen yang seperti itu akan menjadi orang Kristen yang duniawi lagi saudara. Atau orang Kristen yang katanya perjanjian baru ini dalam
kasih karunia, tetapi kenyataannya hidup dalam Taurat. Gak boleh ini, gak boleh itu, harus ini, harus itu, ya, dan seterusnya. Padahal di dalam perjanjian baru yang ditunggu-tunggu itu oleh para nabi zaman dulu itu adalah kedatangan Kristus dan kebangkitannya. Nah, ini yang menjadi rahasia yang disingkapkan. Kita harus bersyukur, saudara, hal ini kita alami. Nah, sekarang setelah kita mengerti bahwa kunci atau yang utama pokoknya, ya, satu-satunya ini adalah ini: Yesus turun ke dunia, mati di kayu salib, menanggung dosa kita, bangkit hari ketiga, sekarang ada di dalam kita. Ini sebetulnya hanya satu kalimat saja, ya, yang ditunggu oleh para nabi itu. Nah, sekarang yang menjadi masalah setelah kita mengerti, ya, bahwa rahasia itu telah disingkapkan melalui Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan apa yang telah Tuhan janjikan, di mana zaman itu demikian ditunggu-tunggu, saudara. Nah, kita sekarang sudah mengalami kalau satu percaya, ya, percaya dalam pengertian dengan keyakinan yang penuh bahwa Yesus adalah Allah yang turun menjadi manusia, hidup 2000 tahun yang lalu di Israel sana, dan mengalami pelayanan 3,5 tahun, akhirnya mati, disalibkan, ya, dan bangkit hari ketiga. Percayakah saudara akan hal tersebut? Amin. Amin. Nah, ini modal pertama. Betul-betul harus amin. Aku bersyukur, berterima kasih. Dengan menerima itu, ya, percaya akan hal itu, maka kita menerima hidup Allah. Ya, bahasa aslinya itu Zoe, hidup Allah sendiri, Allah dalam Kristus Yesus yang telah bangkit dari kematian, mengalahkan maut, saudara. Dia hidup yang bangkit, sudah berkemenangan, sekarang ada di dalam hati kita. Jadi sebetulnya kalau orang Kristen harusnya ini dia akan selalu hidup dalam berkemenangan, melawan ego, melawan dunia ini, atau melawan godaan apapun. Harusnya seperti itu, karena kita punya hidup Allah sendiri yang telah bangkit dari maut, dari kematian. Nah, ini harus selalu kita amini, ya. Sekarang aku sebagai anak Allah, lahir baru, ya, hidup Allah dalam Kristus yang bangkit itu ada di dalam aku. Aku bersyukur, berterima kasih. Jadi syukurnya bukan karena jualannya laris, saudara, bukan karena naik pangkatnya, walaupun secara dunia ya boleh bersyukur, tapi sebetulnya syukur yang paling mahal, paling bermutu itu syukur akan keyakinan mantap bahwa aku anak Allah, roh Allah yang telah bangkit, ya, dalam Kristus Yesus ada di dalam aku, di mana manusia lamaku telah mati, sekarang manusia baru dalam Kristus, ya. Manusia lamaku telah mati disalib 2000 tahun yang lalu, sekarang aku ada manusia baru, itu ada di 2 Korintus 5 ayat 17. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang, dalam Kristus Yesus. Wah, dahsyat sekali, saudara. Sebetulnya inti putar-putar, ya, firman Tuhan ini, ya, cuma ini terus. Ya, kalau saudara dengerin berpuluh-puluh tahun saya melayani di sini, inti firman ya ini, ya. Betul kan? Dan ini ya putar-putar sebetulnya. Kebangkitan
kebangkitan Kristus. Nah, ini kebanyakan orang ini percaya kematiannya, ya. Memang ngomong percaya kebangkitannya, amin. Tetapi dalam prakteknya nggak memperhidupkan, saudara, nggak mengizinkan Kristus yang ada di dalam kita untuk berkarya, terekspresikan lewat kita. Ya, yang disukacita itu, ya saya mati masuk surga. Terima kasih Tuhan, dosaku telah diampuni, ada jaminan kekekalan. Betul nggak salah itu, saudara? Ya, betul nggak salah. Cuma kalau Kristennya hanya sampai situ, maka Kristen tersebut akan tidak berdaya apa-apa. Dan Kristen itu, kekristenan yang seperti itu hanya untuk terus. Tuhan mati bagiku, betul nggak salah? Tuhan memberkati aku. Pengertian berkat kebanyakan mereka itu yang ke arah situ itu adalah berkat-berkat duniawi dan berkat-berkat materi. Padahal pengertian yang dimaksud tadi itu di Kolose 1 itu adalah berkat rohani, yaitu adanya Yesus di samping mati di kayu salib untuk menebus dosaku, menanggung dosaku, di mana sekarang aku sudah disucikan, dikuduskan, diperdamaikan dengan Bapa. Yang kelanjutannya itu adalah dia ada di dalam kita, ya, masuk di mana kita menjadi lahir baru. Nah, ini kedua ini, bukan kedua artinya tahap dua gitu ya. Tahap satu, Yesus mati di kayu salib. Tahap selanjutnya bukan mati seterusnya, tetapi bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Nah, ini harus benar-benar saudara ya dihayati ya setiap hari. Jadi saudara baca firman Tuhan saat bekerja, saat apapun ya, selalu ingat ya. Jadi di samping mati di kayu salib, dia juga bangkit dari kematian, sekarang ada di dalam aku ya. Aku bersyukur, berterima kasih. Nah, selanjutnya izinkanlah ya, Kristus. Ayatnya di mana? Di Galatia 2 ayat 20. Ya, coba dibuka. Nah, Galatia 2 ayat 20. Coba dibaca. Ayat 19 dulu. Ya, dibaca bersama-sama. Nah, ini kehidupan kita selanjutnya harus ayat ini setelah kita terima ya, Roh Kudus Allah sendiri. Nah, sekarang 2, 3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihiku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, jadi manusia lamanya ya, karakter yang suka macam-macam itu ya, serakah, matre ya, nyembah mamon, khawatir, takut, iri hati, ingin dipuji ya, tersinggung gampang ya, itu telah mati saudara ya. Manusia lama apa? Telah mati. Dan sekarang yang hidup adalah manusia baru, yang bukan untuk diri kita lagi, tetapi untuk apa? Hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku
dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mana disebutkan selanjutnya Kristus yang hidup di dalam aku sudah mati. Nah, ini gaya hidup orang Kristen harus seperti itu. Kalau kita benar-benar percaya firman ini dan mempraktekannya, ya, tidak ada sesuatu apapun di dunia yang bisa mengganggu kita, saudara. Ya, istilahnya serakah yang enggak, ya, semua adalah rasa syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ya, waduh, luar biasa engkau Tuhan, ya, dengan mati dan bangkitnya engkau, aku telah mati manusia lama yang senang macam-macam itu. Sekarang hanya engkau yang ada di dalam aku. Hidupku sekarang memperhidupkan engkau. Ya. Ini ada yang luar biasa sekali. Jadi memandang segala sesuatu dari sudut mata Tuhan, saudara. Ya. Disakiti, ya mata Tuhan yang memandang. Ya. Tidak melawan, tetapi justru mendoakan orang yang menyakiti. Karena orang tersebut belum mengerti apa yang dia lakukan atau dia ucapkan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saudaraku, ingat ya, ini adalah kunci kekristenan, saudara. Kalau enggak pasti jatuh lagi. Tapi memang kebanyakan kita ya di dunia ini yang menarik kekristenan yang duniawi, saudara. Dari zaman dulu, zaman Yeremia, zaman Yeskiel, zaman Yesaya, nabi-nabi semua, ya, menarik, saudara. Banyak yang mendengar khotbahnya, ya, tapi hanya untuk memuaskan telinga. Lah kalau begini ini nggak memuaskan telinga, tetapi memuaskan roh, saudara. Ya, rohnya itu ada kepuasan dalam hati. Manusia batiniahnya ini disukakan, saudara. Nah ini kalau kita buka hati kita, ya, saudara pasti akan merasa damai, sukacita yang melampaui segala akal. Ya. Walaupun secara otak nggak masuk akal, ya, tapi percayalah firman ini, maka akan terjadi. Nah ini kadang-kadang kita percaya iman itu ya, saudara, yang saya tahu banyak, kepengen mobil biru, diimani, percaya iman maka terjadi. Padahal yang namanya imannya itu apa yang ditulis dan Tuhan nyatakan seperti itu, percaya maka itu terjadi. Ya ini kan ditulis, bukan lagi yang hidup, aku telah mati manusia lamaku. Amin. Percaya maka terjadi. Wah dahsyat. Praktekkan coba. Ya. Bukan pengen motor yang putih, haleluya, saya doakan supaya dapat, bukan. Ya. Tetapi apa yang tertulis di situ, ya contohnya ini. Ya. Jadi contohnya tadi ada rahasia yang berabad-abad, ya tersembunyi, sekarang dibukakan zaman kasih karunia melalui Yesus yang telah bangkit. Amin. Aku percaya engkau di dalam aku. Percaya engkau telah mengalahkanmu. Maka yang pertama biasanya itu akan ada damai melampaui segala di sini. Waduh, luar biasa. Nah, itu namanya iman ini. Hidup bukan aku lagi yang hidup. Percaya. Nah, hasilnya saudaraku, kalau kita mengikuti ini, selanjutnya kita baca Roma 5 ayat 10. Roma 5 ayat 10. Ya, kita baca bersama-sama Roma 5 ayat 10. 2, 3. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan
pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dulu sebelum kita percaya Kristus masih sering menghina, menolak dia, ngecek dan sebagainya. Dia sudah mati bagi kita saudara 2000 tahun yang lalu. Apalagi sekarang kalau kita percaya, saudara semua ya di sini yang sudah percaya Kristus pasti akan diselamatkan oleh hidupnya yang sekarang ada di dalam kita. Nah, penyelamatan ini adalah suatu proses dalam pengertian penyelamatan saat-saat kita hidup di dunia, ya. Jadi ini dalam hal ini bukan, ya memang, ya setelah kita percaya dosa diampuni, diperdamaikan dengan Bapa, ya, kalau mati masuk surga. Tetapi dalam hal ini adalah proses kehidupan sehari-hari. Diselamatkan dari tadi gampang iri, gampang dengki, kecewa, egosentris, matrisentris, ya, menyembah mamon, selalu pemikirannya ke arah-arah keduniaan, saudara. Nah, kita ini telah dilepaskan dari itu, diselamatkan dari itu. Diselamatkan artinya dilepaskan dari jerat, dilepaskan dari kuasa yang mengikat, ya. Karena manusia lama kita, ya, dalam Adam yang pertama, ya, selalu fokusnya kepada diri sendiri dan fokusnya kepada mata dunia ini, hal-hal yang kasat mata. Nah, tapi kalau kita sudah diselamatkan, ya, sesuai tadi, kita ini matanya bukan mata yang fisik, ya. Memang mata fisik dipakai, ya. Kalau kan nanti kita jalan naik mobil nabrak kanan kiri, ya. Tetapi yang lebih kuat lagi yang hidup muncul adalah mata rohani kita, mata iman kita, saudara. Yaitu bisa memandang Tuhan, saudara. Dalam pengertian bukan memandang fisik, di dalam hati saya memantap, yakin, oh Tuhan ada di dalam aku bersyukur. Ini gak bisa dibaca dengan apapun. Dan sekarang aku bukan aku lagi, tapi Engkau yang ada di dalam aku. Mari Tuhan berkarya di dalam aku dan juga melalui aku. Nah, itu keyakinan itu yang penting. Sekali lagi, ya, orang yang diselamatkan ini berubah sudut pandangnya, bukan mata yang apa ya, mata fisik gitu. Misalkan memandang orang yang pernah nyinggung kita atau menyakiti, menghina, atau ya apapun itulah yang tidak mengenakan. Dulu itu memandangnya dengan kebencian atau mendongkol, dan kalau bisa dibalas, ya berdoa supaya Tuhan yang membalas. Karena katanya orang Kristen tidak boleh balas, jadi doanya Tuhan yang suruh membalas. Nah itu salah, saudara. Memang perjanjian lama sering begitu. Sekarang dikasihkan menjadi memandangnya justru munculkan kasih. Seperti Yesus waktu di Yerusalem memandang mereka yang menyakiti bukan untuk, tetapi justru ampuni dosa mereka, karena mereka melakukan apa yang tidak mereka ketahui. Nah justru dengan demikian maka orang yang menyakiti kita menjadi objek doa kita yang paling intens, paling fokus. Misalkan si A menyakiti saya, si B tidak. Si A ini yang selalu kan secara umum mengiang terus di otak kita. Nah, kita harus terus praktekkan. Jangan mau mengikuti manusia lama kita. Kalau mengikuti manusia lama nanti kebencian yang muncul, nanti jatuh. Dalam pengertian tidak akan maju lagi. Ya, harus berjuang lagi. Maka di dalam Roma 8 ayat 8 disebutkan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu bagi orang yang mengasihi Dia. Tepat, segala sesuatu apa? Ini segala sesuatu ini baik yang menurut daging enak maupun yang tidak enak, kebanyakan yang tidak enak.
Justru disitulah, waduh haleluya, ini untuk latihan saya. Apakah saya benar-benar hidup dengan iman yang Tuhan katakan, bukan aku lagi, tapi Kristus. Apa hidup masih dengan keduniaan? Nah, itulah di situ ujiannya, saudara. Ya, jadi perhatikan dengan baik. Sebetulnya hanya ini. Kalau sudah mengerti ini, nanti yang lain jalan sendiri, saudara. Nggak usah dihimbau-himbau terus, yuk doa, baca firman. Kalau sudah ini masuk, saudara, otomatis muncul kerinduan doa ini mesti duduk diam gitu. Ada komunikasi terus dengan Roh Kudus, itu sudah doa. Ya, bisa juga di rumah, bisa juga dimanapun ya, bisa juga pagi hari ya silahkan. Tapi tetaplah berdoa, senantiasa berdoa, itu yang luar biasa sekali. Ya, bukan hanya 5 waktu, 7 waktu, bukan. Tapi seluruh waktu sebetulnya kita harusnya berdoa. Dalam pengertian berdoa di sini bukan yang seperti doa syafaat begitu. Dalam hati selalu ada komunikasi, bersyukur, berterima kasih. Ya, syukurnya bukan materi ya, saudara, sekali lagi. Ya, tetapi dalam hal pokok sudah diusahaku, diperdamaikan, luar biasa. Tapi bersyukur sekali. Ya, di mana-mana nggak ada, hanya di dalam engkau itu. Dan aku sedang hidup, bukan aku lagi hidup. Terus maka saat orang nyengit, ngecek, ya, apa nyetir, dipotong jalannya, yang biasanya marah, tenang saja. Memang nggak masuk akal, tapi memang itu. Waktu disebutkan Kristus diejek, dipecut, macam-macam diludahi, tenang saja. Kenapa? Fokusnya hanya kepada Bapa yang di surga. Nah sekarang kita fokusnya ada di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus yang telah mengalahkan segala sesuatu itu. Sebetulnya gampang, saudara. Jadi orang Kristen itu gampang. Ya. Kalau ngerti caranya, ini saya ajarkan, bukakan ajarkan. Selanjutnya ikuti terus ini. Tidak sulit. Yang sulit karena pertempuran itu antara daging dan roh. Manusia lama muncul lagi, nggak terima lagi, dan seterusnya. Sebetulnya gampang. Nah, sebab kenapa? Kenapa? Sudah tersedia semua. Gampang tidaknya hal ini dalam praktek masing-masing ya. Secara umum ini gampang, tapi prakteknya kan belum tentu gampang. Ya seperti orang naik sepeda, ada yang bisa, ada yang gagal sampai tua nggak bisa. Tapi intinya harusnya bisa orang bersepeda kan begitu. Nah, ini juga sama saudara. Nah, apa yang mendasari kita mengatakan bahwa ikut Tuhan, percaya Kristus dan hidup dipimpin oleh Dia adalah gampang, adalah saat kita menerima ini pengajaran ini bersyukur, berterima kasih karena Engkau demikian mengasihi aku. Yang awalnya demikian menurunkan Kristus dalam dunia. Aku menerima kasih-Mu itu ya Tuhan, kasih yang kekal itu. Dan aku benar-benar berterima kasih. Aku hutang, ibaratnya hutang darah kepada sekarang sebagai dampak dari sungguh-sungguh merasa terima kasihnya. Secara wajarnya ini orang itu akan mengembalikan kasih tersebut kepada orang yang telah mengasihi dia. Amin. Kalau orang yang benar nih loh ya, istilahnya itu ngerti ya, seperti orang dunia lah ya. Kalau kita secara ya ini cerita duniawi ya, tetangga kasih makanan ya,
naluri kita kepinginnya yang mengembalikan. Oh, terjadi hubungan, betul kan? Ya, mestinya begitulah. Masa hidup mau terus gak mau memberikan, nanti jadi apa? Kita pun sama, harus yakin. Terima kasih Tuhan telah kasih. Jadi kita bisa mengembalikan kasih yang telah kita terima, dikembalikan kepada Dia, kasih ilahi itu. Maka perintah-perintahnya menjadi tidak berat. Tapi sebelum sampai ke situ harus mantap dulu ini tadi, yang rahasia besar itu. Kolose 1 ayat 26, 25 sampai 27. Harus ngerti dulu. Oh, ternyata inti dari segala kekristenan buku ini seperti ini ya, diputar-putar cuma gitu aja ya, diputar-putar ada kisah ini, kisah itu, nah macam-macam, hanya menuju ke arah yang luar biasa, saudara. Kalau kita sudah menemukan ini dipraktekkan, mulai dari istilah jemu menjadi orang Kristen, tidak ada istilah gelisah, tidak ada istilah apa yang maksudnya ini kumpul-kumpul, tidak ada. Memang kumpul ya baik, tapi kumpul masih kepinginnya sharing. Sharingnya bukan ingin menggurui, ingin mengungkapkan, loh ini saya dapatkan sesuatu yang dahsyat sekali, saya rindu engkau dapat gitu. Artinya jadi bukan menggurui supaya ikut aku, bukan. Kekristenan sebetulnya ada suatu kerinduan. Aduh Tuhan, bagus datang. Aku mengalami itu semua. Aku rindu membagikan ini. Aku dapatnya gratis, maka aku bagikan gratis. Jadi nggak pernah mikir dapat minta duit dari dia, dapat duit tahu, nggak mikir. Ya. Yang penting apa yang aku dapatkan, seperti Kristus ingin mengungkapkan kasihnya kepada dunia ini. Kita pun sama. Jadi sharing yang benar itu sharing bukan oh haleluya kesaksian kemarin saya jual tanah untung 1 miliar atau beli emas untung 7 miliar. Bukan itu. Tapi kesaksian yang aku alami secara pribadi dengan Tuhanku, apa yang aku dapatkan dari Tuhan ini diimpartasikan, ini diberikan, dan bukan berarti terus seperti itu. Jadi satu hari doa di rumah terus siang malam seperti pertapa, bukan. Ya sehari-hari cari uang biasa kerja maksudnya ya. Kalau tidak kerja nggak boleh makan. Ada ayatnya di 2 Tesalonika 4 ayat 10 apa berapa. Tetap kita bekerja sebagai dagang kerja, karena bukan toko, sebagai pegawai negeri yang bekerja sesuai dengan peraturan. Tapi hatinya ini rindu, benar selalu rindu, bukan rindu ingin mendapat orang banyak pengikut, bukan. Rindu ingin menyampaikan ini loh, luar biasa sekali. Pasti apa yang disediakan oleh Tuhan, di mana kita percaya kepada Dia ini luar biasa sekali. Tidak ada di tempat lain, tidak ada di kepercayaan lain, hanya ada di dalam Kristus. Ya itulah saudara ya. Terus ya untuk hal ini nanti saudara benar-benar mantap di dalam Tuhan. Oke, siap? Amin ya. Jadi kita tutup kita akan perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus ini juga bukan sekedar ikut-ikutan, tapi benar-benar ini adalah supaya kita diingatkan kembali akan karya Kristus di kayu salib. Oke, mari kita pujikan. Ya, sebelum perjamuan kudus kita berdoa dulu
Syukur dan terima kasih untuk pagi siang hari ini ya Tuhan, di mana Kau telah membukakan isi hatimu, yaitu rahasia yang telah berabad-abad ditunggu dan ditunggu oleh para nabi ya Tuhan. Dan sekarang kami sebagai orang percaya telah disingkapkan rahasia itu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih, dan kami mohon terus berbicara kepada kami semua di tempat ini. Lagi-lagi ya Tuhan, agar benar-benar kami mantap percaya dalam Engkau, dan selanjutnya mengizinkan Engkau berkarya di dalam hati kami, dan juga terimpartasikan kepada mereka di luar itu yang telah hidup dengan kekacauan Tuhan. Kami percaya karena Engkau Allah yang demikian mengasihi kami, juga mengasihi seluruh dunia ini ya Bapa. Terima kasih, dan juga sebentar Tuhan kami akan melakukan peringatan perjamuan kudus, yaitu kematian-Mu di Yerusalem. Bersyukur untuk itu semua, dan kami akan melakukannya dengan segenap hati kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, siapkan hati masing-masing untuk merayakan perjamuan kudus ini. Mari kita bangkit berdiri dan angkat roti tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ya, mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dibetulkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan Tuhan.
Puji syukur hanya bagi Engkau ya Tuhan, karena Engkau telah demikian mengasihi kami, mati mengorbankan diri untuk menanggung dosa kami di kayu salib, dan bangkit hari ketiga sekarang ada di dalam hati kami sebagai hidup kami ya Tuhan. Itu ya Tuhan, mohon terus Kau ingatkan kepada kami firman yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini pada pagi hari ini ya Tuhan. Nah, firman ini demikian luar biasa dan demikian penting yang telah disingkapkan, di mana firman ini dibuka oleh para nabi berabad-abad yang lalu dan sekarang disingkapkan di zaman sekarang. Kasih karunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk itu semua, dan sebentar Tuhan kami akan menutup persekutuan ibadah pagi hari ini. Kami akan pulang dengan membawa berkat yang dari Engkau. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan yang telah menerima berkat kasih yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekal dengan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan kami terus menikmati berkat-berkat tersebut. Dalam nama Yesus Kristus katakan